meminta maaf dan nyembah-nyembah seperti itu, mengharap dengan sangat, itu bagi saya itu ini ya sebagai yang memberi sudah niatnya seperti itu, saya kira itu menghina. Kalau itu tergantung niatnya loh ya. Kembali lagi kepada niatnya. Kalau niatnya memang seperti itu, hanya ingin nyelek ke moto bahasa Jawanya itu, dan Bang Rizwan bukan orang Jawa, itu harusnya berasa banget itu dikasih pemberian, dan pemberiannya itu kan nggak mingsro ya, bahasa Jawanya itu nggak mingsro, apakah itu kan hanya segelintir biskuit ya. Di YouTube itu kan langsung di video-video kan langsung menutup pintu. Risman itu apa istilahnya disuruh pulang, kayak nyelek ke motor, terus kayak direndahkan, saya seperti itu, dan merasa kayak ngusirnya secara harus, ya udah wes kue balik away gitu. Oke, baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur ya. Cuma kali ini kita coba membangkitkan channel satu lagi namanya Cerdasta Official ya. Nah, berikut sudah ada tamu kita langsung dari Solo ya. Aktivis yang selalu membersamai Rizwan Hasyolazani di setiap persidangan CLS ya. Gugatan CLS ya. Gugatan apa tuh Mbak Uri? Gugatan CLS tuh Citizen Lawsuit ya. Nah, Citizen Lawsuit. Nah, Mbak Uri, ini kan fenomena ini dadakan bener ya di tengah kita lagi apa namanya umat muslim itu memang lagi fokus-fokusnya beribadah. Tapi kok terkesan kayaknya seperti apa ya? Situasi ini seperti menyayat hati gitu loh di tengah apa namanya kehusuan orang-orang beribadah. Mbak Uri, nih sebagai aktivis Solo nih ya, gimana perspektif Mbak nih soal tanggapan apa soal Rismon ini ketika berbalik arah total ya full total hingga mungkin menyerang kubu Roy Suryo CS gitu. Bagaimana Mbak Uri menanggapinya? Ya, terima kasih Mas Hardi yang sudah menghubungi saya langsung ini dari Solo ya. Saya sebagai Wuri Barat, aktivis yang memang notabene ikut berjuang membersamai Pak Roy Suryo dan Bu Tifa. Pada dasarnya seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berharap bahwa di bulan puasa ini kan saya maunya itu kan dalam hati kusuk ya. Kusuk dalam akan tetapi Tuhan Allah memberikan ujian cobaan seperti ini dengan keadaan yang memang harus dijalani, harus dilalui, apalagi dengan kasusnya Bang Rismon, salah satu saksi ahli dari sidang CLS Citizen Lawsuit di PN Surakarta, bahwa kami sebagai teman-teman perjuangan pergerakan yang membersamai RRT sebetulnya itu antusias dan memberikan dukungan, doa, juga semangat untuk RRT, terutama waktu itu yang menjadi saksi itu Pak Roy bersama dengan Bang Rismon. Akan tetapi kalau melihat situasi seperti ini, itu pun belum lama, belum ada 1 bulan itu. 1 bulan Rismon itu diminta sebagai saksi ahli di CLS ya, sidang CLS PN Surakarta, itu belum ada 1 bulan. Akan tetapi dengan membelotnya dia berbalik arah seperti itu, menurut saya apa ya, dia itu cenderung kok seperti mengkhianati kita gitu loh. Sebagai pengkhianat ya, menurut saya seperti itu. Oke, itu hak-hak dia ya, hak dia, prerogatif dia sendiri. Akan tetapi dalam jangka waktu hitungan minggu itu kok seperti itu kan sangat menyayat dan melukai hati teman-teman sepergerakan, apalagi RRT ya, terutama Pak Roy juga Buti. Itu saya pikir kok enggak kurang etis, dan menurut saya itu ngoyoworo atau memaksakan diri itu, hal seperti itu, dengan mendatangi rumahnya Pak Jokowi meminta maaf,
sampai nyembah-nyembah, termehek-mehek di depan rumahnya itu, di teras itu namanya Tembok Ratapan Solo itu, wah itu sangat memalukan, merendahkan harga diri sebagai seorang ini ya, Pejuang ya. Yang dulu tentang ya pejuang. tim ahli, Tim ahli ya, tim ahli. seorang peneliti yang luar biasa yang skupnya sudah skup internasional. Itu ngoyoworo menurut saya. Dan bahasa Jawanya itu eh, ngasorke derajatnya dia sendiri dengan seperti itu, merendahkan derajatnya dia sendiri sebagai seorang peneliti. Terkecuali dia memang hanya ingin merusak dan mengacak-ngacak apa yang selama ini diperjuangkan dan dipersiapkan, apa yang menjadi tanggung jawab Pak Roy juga Bu Tifa sebagai anak bangsa, ikut mengupas tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Terutama itu dia mempunyai dari awal niat buruk ya. Itu kemungkinan. Kalau seperti itu ya wallahu alam kan begitu. Oke, Mbak Wuri. Ini kan sebagai orang Solo asli ya, Mbak Wuri, melihat perspektif ketika dia datang ke istananya Gibran itu kan dikasih parcel itu. Nah, itu filosofi sebagai seorang 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 Jawa yang tinggal di Solo gitu. Gimana ini perspektifnya Mbak Wuri? Ini sebuah sebuah tradisi atau sebuah simbol penghinaan atau gimana Mbak Wuri? Karena banyak berseliweran di apa namanya di WhatsApp grup ini. Ya. Sebetulnya pemberian dari seseorang itu tergantung niatnya ya Mas ya. Tergantung niatnya dan sebetulnya wajar gitu loh. Wajar diberikan kepada yang mau diniatkan. Dan kembali lagi itu karena azamnya aja. Niat dari orang yang mau memberikan semacam bingkisan atau hadiah, apalagi dekat dengan Lebaran kan seperti itu. Akan tetapi bila mana didasari niat itu tidak tulus, hanya ingin bahasa Jawanya tuh nyelek ke moto. Oh gitu. Dulu ini loh, aku yang kamu hina-dinakan. Sekarang kamu datang ke sini minta maaf dan istilahnya sebagai apa ya, naluri meminta maaf dan nyembah-nyembah seperti itu, mengharap dengan sangat, itu bagi saya itu ini ya sebagai yang memberi sudah niatnya seperti itu, saya kira itu menghina. Kalau itu tergantung niatnya loh ya. Kembali lagi kepada niatnya. Kalau niatnya memang seperti itu, hanya ingin nyelek ke moto bahasa Jawanya itu, dan Bang Rizwan bukan orang Jawa, itu harusnya berasa banget itu. Habis itu langsung tutup pintu kan, pintu ditutup, kayak lu sudah dapat apa yang gua kasih, sekarang silahkan aja, monggo pergi dari rumah gue kan gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi Nah udah itu jadi secara tidak langsung ya dikasih barang udah langsung lo pergi gitu. Tapi menurut seorang seorang Jawa itu penghinaan tingkat level apa sih, Mbak? Ya. ya. Kalau seperti itu kurang ngajeni ya. Kalau saya menjadi orang Jawa dibegitukan itu, naudzubillah jangan sampai terjadi, bahwa kalau sebagai orang Jawa dikasih pemberian, dan pemberiannya itu kan nggak mingsro ya, bahasa Jawanya itu nggak mingsro apa, atau itu kan hanya segelintir biskuit ya, biskuit, dan diberikan biskuit itu Rizmonnya sendiri sudah merendahkan dirinya sendiri, sudah mengasorkan derajatnya sendiri. Maka dari situ menurut saya kayak semacam diusir tapi secara halus. Seorang Gibran sudah memberikan itu dan menutup pintu kan, itu yang di YouTube itu kan langsung di video-video kan langsung menutup pintu. Rizman itu apa istilahnya disuruh pulang, kayak nyelek ke motor, terus kayak direndahkan, saya seperti itu, dan merasa kayak ngusirnya secara harus, ya udah kue balik away gitu.
kamu pulang aja gitu loh. Ibaratnya suruh pulang. Hmm. Ngusir secara halus seperti itu, langsung tutup pintu gitu. Itu ngusir secara halus. Itu sangat, kalau saya menjadi orang Jawa, rasa hati, suasana hati merasa merasa tersinggung kalau saya seperti itu, sudah nggak nyaman. Hmm. Oke, Mbak Wuri, sebelum sidang itu kan sempat dia jadi apa namanya, jadi saksi ya, saksi ahli ya di persidangan. Kira-kira apa namanya, ada sinyal-sinyal ya, tanda-tanda dia ada akan berbalik arah nggak sih waktu waktu dia jadi saksi itu loh, Mbak Wuri? Sebetulnya tanda-tanda itu sudah kelihatan, itu sudah lama itu, Mas. Udah lama sekali saya itu merasakan setiap ketemu sama Bang Rismon, baik itu di Solo, waktu bedah buku Gibran Endgame, baik itu di apa sebagai apa namanya saksi ahli di sidang CLS di Solo, sampai ketemu juga saya ada acara di Jakarta pun, seperti dia itu kayak menarik diri dari teman-teman satu perjuangan, satu pergerakan ini. Karena apa, sudah kelihatan banget itu. Waktu acaranya Bu Tifa tanggal 26 kayak kemarin, datang cuma sebentar, saya kan ketemu juga di sana, nggak sempat nyapa, tahu-tahu selang 15 menit ataupun 20 menit dia langsung, bahasa Jawanya tuh klepat, datang sebentar klepat, datang akhir pulangnya awal, nggak taunya sudah di gedung sebelah di Jeko itu kan, ternyata konvers juga, wawancara sama Metro TV kayak gitu-gitu, mengkritisi temannya satu perjuangan Pak Roy kan, seperti itu. Akhirnya kan muncul hal-hal seperti itu kan, uh, sudah kelihatan jelas. Apalagi kemarin saya sempat ikut membersamai Pak Roy di Jakarta tanggal 10 Februari, diajak Pak Roy ke MK untuk membersamai sidang di MK itu loh. Hmm. Sudah penuh PH-PH juga di sana, sudah dipenuhi PH-PH juga, RRT salah satunya ada Bang Rismon juga. Ternyata di balik kami itu mendatangi di MK, sidang di MK itu bareng-bareng berangkat, pulang juga bareng. Ternyata di balik itu Rismon sudah menyimpan sebuah rahasia. Hmm. Rahasianya bahwa dia sudah mengajukan meminta RJ di Polda Metro. Seperti itu yang saya merasakan. Dari situlah ternyata ada dusta di antara kita. Itu bahasa saya seperti itu. Ternyata sesama teman seperjuangan seperti Bu Tifa, Pak Roy, Bang Refli, dan PH-PH lainnya tidak mencium ataupun aroma-aroma dia itu berbohong, tapi gelagatnya sudah kebaca, dan ternyata itu kong kali kong sama PH-PH yang lainnya, salah satunya yang saya tahu Bang Girsang. Hmm. Seperti itu. Yang Ternyata di kemarin ketemuan di MK sudah ada kebohongan dan sudah menyembunyikan sesuatu hal yang berbau. Ternyata, oh sekarang jawabannya, ternyata dia minta RJ ke Pak Jokowi. pada saat itu Mbak Uri ada apa namanya, ada bertanya nggak sedikit, Bang Rismon kok kenapa kenapa sikapnya kok aneh seperti ini gitu? Ada sedikit bertanya atau berlalu aja begitu aja? Ya, ya. Sebetulnya saya sudah merasakan itu, dan tidak saya aja yang merasakan, tapi teman-teman sepergerakan, teman-teman aktivis, terutama yang di Jakarta ya, itu feelingnya sama seperti saya. Ada apa gitu? Ternyata kan nggak ini ya, nggak apa ya, sudah merasakan itu, tapi nggak tahu kalau kenyataannya Bang Rismon itu ada niatan untuk RG, karena terbukti dari gelagatnya dua buku Gibran Endgame. Yang pertama kan saya merasa yang pertama bukunya menerbitkan buku yang Gibran Endgame itu, yang satu masih pakai gelar doktor, yang cetakan yang kedua, yang terbit yang kedua itu tanpa gelar doktor. Dari situ saya sudah berasa, dan waktu setiap
aku ketemu ada agenda-agenda ketemuan atau di Jakarta maupun di Solo, saya bilang gini sama Bang Rismon, sehat Bang, kan mesti saya gitu. Karena saya lihat kurang semangat gitu loh. Tidak ada semangat, nggak ada greget seperti pertama kali saya ketemu sama Bang Rismon. Saya bilang, sehat Bang, saya bilang gitu. Oh iya Mbak Uri sehat. Semangat ya, selalu saya gitu kan. Semangat Bang, sehat ya Bang, mesti saya gitu. Tidak taunya kelihatan tidak semangat dan tidak menunjukkan ekspresi yang kayak biasanya pertemuan ketemu yang pertama kali dulu, ternyata di balik itu memang sudah ada indikasi-indikasi ternyata dia juga masuk ke perangkat termul yang namanya akhirnya sampai menuju ke tembok ratapan Solo itu, dan akhirnya nangis termehek-mehek minta pengampunan seorang Jokowi yang dulu sudah dikritisi, sudah diperjuangkan untuk membuka tabir dugaan ijazah palsu ini dengan semangatnya berkobar-kobar, ternyata luluh lantak hatinya dan berbalik arah dia sebagai seorang pengkhianat bangsa dan tidak konsisten dengan apa penemuan-penemuan dari buku-bukunya tersebut. Kalau kalau saya buku itu biarkanlah menjadi buku kenangan menunjukkan bahwa Rismon sudah berkarya di mana karyanya yang real sesuai dengan penelitian dia sendiri ternyata dibohongi juga dia sendiri, dikhianati dia sendiri, hasil-hasil karyanya ini dikhianati dia sendiri. Kalau di luaran sana banyak yang membuang, membakar, kalau ini buat kenang-kenangan pribadi saya bahwa melihat buku Gibran Endgame ataupun buku Jokowi White Paper menunjukkan bahwa ini loh buku yang sudah real menjadi diteliti seorang Rismon, akan tetapi buku ini dikhianati sendiri. Mengingatkan hal itu, sejarah di Indonesia menemukan peneliti yang bahasa Jawanya itu mulutnya mencela-mencele, gitu loh. Mencela-mencele nggak jelas. Kalau bahasa bahasa Arak apa yang lebih keras lagi, arogannya ya, itu mulutnya atau cangkemnya kebak melumut. Seperti Oke, Mbak Uri, tapi kan buku itu kan sudah akan dibantah lagi dengan tulisan nanti yang akan dimunculkan sama dia, namanya antitesanya dari buku itu. Nah, jadi kan buku itu sudah tidak ilmiah lagi dong, Mbak Uri. Nah, ini Mbak Uri itu selama buku itu beredar, Mbak Uri sempat mendistribusikan nggak sih? Atau cuma sekedar baca aja atau sekedar beli aja sendiri? oh ya ya. Kalau buku yang JWP, Jokowi White Paper, dulu kan saya sempat istilahnya ikut sebagai reseller ya, reseller. Saya mempunyai juga itu buku-bukunya yang karyanya Pak Roy Rismond juga Budiva, saya mempunyai yang JWP, yang Gibran Endgame itu juga saya mempunyai. Ya itu sebatas saya punya aja. Jadi apa istilahnya saya tidak akan menjadi resellernya karena saya kayak semacam merasa orang nggak respon dengan saya, ngapain juga saya membantu untuk sebagai resellernya kan gitu. Nanti efeknya apa enggak berdampak terhadap diri saya sendiri. Artinya kalau ada apa-apa kayak semacam feeling gitu loh Mas, aku tuh kayak semacam feeling tidak akan saya menjadi resellernya buku GEG kan seperti itu. Kalau nanti suatu saat ada apa-apa, saya tidak akan gelo-gelo banget, tidak akan merugi dan meratapi kenapa membantu sebagai reseller seperti itu. Untungnya saya nggak menjadi reseller buku GEG. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Berarti nggak masuk dalam apa, ya setidaknya nggak kena dihujat lah oleh para pembeli ya. Alhamdulillah gitu. Ya. Oke, Mbak, terakhir nih Mbak, sebagai closing statement nih, Mbak, harapannya misalnya ada nanti ke depan ada lagi yang melipir seperti itu Mbak, entah siapa ya, kita nggak tahu, tapi kan para pengacara dari tim
Bu Kurnia Triroyani, Bang Roy Suryo, dan Rustam Effendi serta Bang Rizal Fadila, yaitu Bung Ahmad Kozinuddin, Bung Gaufur Sangaji, dan para lawyer lainnya itu sudah menekankan kita tidak mentoleransi pengkhianatan. Nah, menurut Mbak Wuri nih, jika nanti memang terjadi lagi ada pengkhianatan ini, sikap Mbak Wuri seperti apa nih? Hmm. Uh, saya sebetulnya sudah menyurati Pak Roy juga Bu Tifa. Saya memberikan dukungan doa restu ke depannya karena masa depan di Indonesia untuk menguak ijazah dugaan ijazah palsu Jokowi ini terletak pada ahli-ahli ini, pakarnya, ahlinya, yaitu Pak Roy Suryo juga Bu Tifa. Saya berharap dengan beliau untuk selalu istiqomah dalam memperjuangkan hak yang memang harus dilakukan, mana yang hak dan mana yang batil, juga mencari kebenaran dan keadilan, memperjuangkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Itu hanya untuk bangsa negara ini, untuk Indonesia ini, untuk anak cucu kita ke depan. Karena kita nggak bisa kalau sekarang sudah dalam sejarah bertahun-tahun ini dipegang beberapa presiden manapun tidak akan pernah mencelakai rakyatnya sendiri, seperti yang khususnya untuk presiden yang ketujuh ini dalam kurun 10 tahun 2 periode sudah membohongi rakyatnya dengan ijazah itu dipakai untuk menjabat 10 tahun yang lalu sebagai presiden ketujuh. Artinya kan sudah membohongi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini sudah dibohongi sebanyak 280 juta orang di Indonesia, dan itu kan sangat riskan dan sangat memalukan di mata internasional. Dan saya sendiri sebagai orang Solo malu sih, yang notabene menjadi tetangganya Pak Jokowi itu tersendiri. Tapi saya pesan siapapun yang di situ mendatangi rumahnya seorang Jokowi di teras, di tembok ratapan Solo, Mas, pasti ada niat dan tujuannya. Karena siapa yang sudah masuk di situ, sudah masuk dalam perangkapnya teras, tembok ratapan Solo itu, sudah menjadi termul, dan nanti ke depannya mesti ada yang namanya embel-embel, mempunyai visi, mempunyai misi dan tujuan. Saya yakin mesti urusan yang berbau-bau kayak semacam Bang Rismon, Egy Sujana, juga Hari Damai Lubis, pasti ada kepentingan-kepentingan politik seperti itu, pasti itu, karena ingin meminta sesuatu juga yang diharapkan bisa dikabulkan, kan seperti itu. Oke, Mbak Wuri, makasih banyak. Dari sudut pelosok Solo ya, seorang Wuri Baret ini selalu membersamai para aktivis dan para lawyer yang senantiasa berjuang mengungkap kebobrokan negeri ini ya, kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh para pejabat negeri ini, dan khususnya memang kerusakan yang 10 tahun terakhir dilakukan oleh Jokowi yang memang membuat negeri ini makin porak-poranda, dan ya udah serba nggak bisa ngomong lagi deh sebenarnya kalau bagi kita rakyat yang memang mau berpikir gitu ya. Baik Mbak Wuri, semoga tetap semangat dan ya semoga tidak kecewa ya dengan dia. Gimana sih? Ada tanggapan lain? Saya ada ini istilahnya masukan ataupun wejangan buat para PH-nya Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, juga PH-PH-nya Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, juga Bang Rustam. Saya berharap para PH-PH ini mohon dengan sangat bantulah para istilahnya peneliti-peneliti ini yang memang sudah dikriminalisasikan, akhirnya perjuangan ini jangan sampai stuck di sini. Saya meminta para PH ini untuk selalu membersamai, berjuang itu tetap istiqomah juga menghadapi segala macam bentuk tekanan-tekanan ini, dan berharap para peneliti
peneliti ini dan yang sudah menjadi tersangka ini, ditersangkakan ini, dikriminalisasi, tolong nanti bisa didampingi untuk selalu dibersamai terus hingga perjuangan ini sampai titik penghabisan, menguak dugaan ijazah palsu Jokowi biar seterang benderang sampai setuntas-tuntasnya. Jangan dilepaskan. Kami rakyat Indonesia tetap membersamai perjuangan Pak Roy, Bu Tiva, dan para lawyer-lawyer. Saya selalu salut dan bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan dan usaha. Terima Oke. kasih. Baik, makasih Bu Auri. Semoga ini menjadi pencerahan ya bagi semua netizen dan semua para aktivis dan juga pengacara yang membersamai para pejuang-pejuang yang ikhlas, senantiasa tidak pernah ada niat buruk di balik itu, dan semoga senantiasa di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan mendapatkan apa namanya pahala-pahala yang besar ya. Baik guys, sekian dari kami berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya Orang Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.